Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya Widya Nirwananto. Pada sesi ini saya akan sharing pengalaman mengenai trouble analysis unit dump truck. Sebelum kita lanjut, tolong teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu agar sharing pengalaman ini bisa berkelanjutan. Pada sesi sebelumnya, kita telah bahas bahwa sebab-sebab bisa terjadinya kerusakan pada unit alat berat pada umumnya dikarenakan oleh 4 faktor, yaitu yang pertama adalah accident, yang kedua karena sistem maintenance-nya, yang ketiga karena sistem pengoperasian unitnya, dan yang keempat karena medan operasi unitnya. Pada sesi ini, kita akan bahas atau sharing mengenai trouble-trouble atau kerusakan-kerusakan yang terjadi pada unit dump truck karena sistem pengoperasian unit maupun karena sistem atau karena medan operasi unit. Pertama, sebagai contoh adalah kasus terjadinya kerusakan diferensial pada unit dump truck akibat sistem pengoperasian unit. Apabila kondisi front loading kondisinya kurang baik, sering terjadi pada saat unit dump truck selesai muat dan akan keluar dari posisi front loading, kadang-kadang mengalami slip atau amblas. Nah, untuk mempercepat dump truck keluar dari front loading, sering unit dipaksa maju sambil didorong dari belakang dengan unit lain. Pada contoh foto ini, unit dump truck dipaksa maju dan didorong dari belakang dengan unit ekskavator. Apabila ini sering dilakukan, maka berakibat akan terjadi kerusakan pada diferensial. Pengaruh akibat dump truck dipaksa bergerak maju sambil didorong dari belakang dengan unit lain atau dengan unit ekskavator, ini berakibat putaran daripada diferensial dump truck tersebut tidak sinkron dengan putaran pada powertrain transmissionnya. Akibatnya, diferensial dipaksa berputar dengan momen puntir yang sangat tinggi sehingga komponen paling lemah pada diferensial atau pinion gear setnya yang akan mengalami kerusakan. Contoh kerusakan yang terjadi pada diferensial akibat dump truck dipaksa maju sambil didorong dari belakang dengan unit lain. Diferensial akan mengalami pinion gear set tooth patah dan tooth pada bevel gear mengalami scratch atau baret-baret. Bagaimana cara mengatasi apabila unit dump truck slip atau amblas? Untuk menghindari kerusakan yang fatal pada diferensial saat unit dump truck slip atau amblas, maka agar unit dump truck yang slip atau amblas ditarik dari depan dengan unit lain dan posisi transmission unit dump truck yang ditarik, posisi transmissionnya harus netral. Contoh kasus yang kedua adalah terjadinya kerusakan final drive pada unit dump truck akibat sistem pengoperasian unit. Unit dump truck yang beroperasi dengan muatan sering melewati jalan yang menanjak dengan belokan radius yang sangat tajam, seperti contoh pada foto ini. Hal ini akan berakibat terjadi kerusakan pada final drive. Apabila jalannya menanjak dan menikung tajam ke kanan, maka yang cepat mengalami kerusakan final drive adalah sebelah kanan. Apabila jalannya menanjak dan menikung tajam ke kiri, maka yang akan cepat mengalami kerusakan adalah final drive sebelah kiri. Pengaruh jalan yang menanjak dengan radius belokan yang sangat tajam terhadap dump truck yang beroperasi dengan muatan. Apabila jalan menanjak dan belok ke kanan dengan radius sangat tajam, maka final drive sebelah kiri berputar sangat cepat dan final drive sebelah kanan seolah-olah dipaksa berhenti putarannya, sehingga final drive sebelah kanan
akan menerima beban puntir yang sangat berlebihan. Akibatnya, komponen dalam final drive yang paling lemah akan mengalami kerusakan. Apabila jalannya menanjak dan belok ke kiri sangat tajam radiusnya, maka final drive sebelah kanan berputar sangat cepat dan final drive sebelah kiri seolah dipaksa berhenti putarannya, sehingga final drive sebelah kiri menerima beban puntir yang sangat berlebihan. Akibatnya, komponen dalam final drive yang sebelah kiri yang paling lemah akan mengalami kerusakan. Contoh kerusakan yang terjadi apabila unit dump truck beroperasi dengan muatan sering melewati jalan yang menanjak dengan radius belok yang sangat tajam. Final drive akan mengalami pinion gear chipping atau rumpal. Pinion gearnya chipping atau rumpal. Dan apabila ini dipaksa terus, bisa berakibat ring gear mengalami pecah, seperti foto ini. Bagaimana cara mengurangi risiko kerusakan pada final drive? Unit yang bermuatan menuju jalan menanjak dan menikung tajam harus melewati yang tikungan lebar. Jadi apabila jalannya menanjak dan tikungan sangat tajam, maka disarankan unit melewati jalan yang tikungannya melebar. Ini salah satu untuk menghindari kerusakan pada final drive, sehingga dengan demikian putaran atau momen puntir pada final drive kiri maupun kanan itu akan seimbang. Kasus yang ketiga adalah rear suspension sering mengalami low pressure akibat medan operasi unit. Apabila jalan berundulasi atau bergelombang seperti ini dan unit beroperasi sering melewati jalan yang bergelombang, maka berakibat suspensi belakang atau rear suspensi akan sering mengalami low pressure atau bisa mengalami kebocoran. Pengaruh unit dump truck beroperasi dengan muatan sering melewati jalan yang undulasi atau jalan bergelombang terhadap rear suspension. Apabila unit dump truck beroperasi dengan muatan sering melewati jalan yang berundulasi atau bergelombang, maka akan terjadi impact load atau beban kejut yang sangat berlebihan pada rear suspensionnya, sehingga rear suspensi atau suspensi belakang akan sering mengalami low pressure. Contoh kerusakan yang terjadi apabila unit dump truck beroperasi dengan muatan sering melewati jalan yang undulasi atau jalan bergelombang. Suspensi belakang atau rear suspensi sering mengalami low pressure, bahkan bisa mengalami kebocoran. Bagaimana cara mengurangi trouble suspensi belakang sering melewati atau sering mengalami low pressure? Yang pertama adalah jalan hauling atau hauling road harus tidak ada undulasi. Seperti contoh foto sebelah ini, jadi jalan cukup baik, tidak ada undulasi. Dengan jalan yang kondisi tidak ada undulasi, maka tidak terjadi impact load atau beban kejut pada suspensi belakang, sehingga suspensi belakang tidak sering mengalami low pressure. Demikianlah sharing pengalaman ini, semoga bisa berguna bagi teman-teman sekalian semua. Sebelum kita akhiri, tolong teman-teman untuk subscribe. Dan apabila sharing pengalaman ini dirasa berguna bagi teman-teman sekalian, tolong untuk like dan komennya. Demikianlah, sampai jumpa pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.